Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Mubin Fadillah, NIM 2441033. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah SO, disuruh untuk membuat tutorial instalasi. Di sini kami mendapatkan tugas cara install Kali Linux. Nah, di sini saya akan memberikan instruksinya, tutornya gimana cara menginstalnya. Oke, kita di sini kita buka dulu di Google Chrome. Kita cari websitenya bernama Kali Linux. Nah, jadi kita klik yang pertama, Kali Linux. Nah, kita cari yang get Kali. Nah, kita buka yang installer Emacs, yaitu recommended. Nah, jadi sudah di sini kita buka lagi yang ini, installer. Nah, jadi kalau kita buka ini, nanti dia otomatis terdownload sini, install. Karena berhubung kami sudah mendownload, jadi tidak mendownload lagi. Jadi kalau yang belum mendownload ya diklik ini installernya atau ya ini. Nah, jadi di download, nanti dia keluar di sini terinstall, menunggu proses waktunya. Jadi kalau sudah selesai baru kita buka aplikasinya. Kita buka aplikasinya di VirtualBox. Nah, kita buat misalnya sudah terdownload tadi websitenya Kali Linux, sudah selesai, kita buka yang baru. Nah, kita nanti ketik namanya ya bebas. Nah, kita pencet ISO nya itu kita buka yang ini. Nah, kita buka yang tadi sudah terdownload. Nah, kalau sudah terdownload kan dia sudah masuk di file. Nah, jadi sudah masuk di file, sudah terhubung di sini. Kita pencet lanjut. Nah, di sini kita nanti akan ubah ke 3 GB. Nah, kalau sudah, baru kita pencet lanjut. Pencet selesai lagi. Nah, jadi sudah terbuat namanya Kali Linux. Oke, di sini kita lanjut untuk pembahasan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Waya Haki Babut dengan NIM 2541901. Saya sebagai anggota dari kelompok Mas Fatul melanjutkan untuk proses instalasi Kali Linux ini. Nah, setelah Kali Linux ini selesai dibuat di direktori Oracle VirtualBox Manager, setelah itu kita langsung pencet aja mulai. Nah, di sini kita sambil menunggu dari VirtualBox-nya menghidupkan virtualnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada graphical, install, advanced, accessible, dan install with specs synthesis. Tapi karena kita juga tidak terlalu lama ya, kita langsung aja pencet yang install. Karena kalau graphical ini kita benar-benar nge setup dari awal. Nah, jadi kita untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung pencet aja yang install. Nah, di sini ada tampilan untuk memilih lagu. Kita langsung pencet, kita cari aja Indonesia ya. Ini untuk bahasa saja sebetulnya. Kemudian di sini untuk lokasi kita pilih Indonesia juga karena kita orang Indonesia. Kemudian untuk tombol yang dipakai yaitu adalah keyboardnya, kita pilih yang Inggris Amerika saja.
Kemudian di sini ada kita disuruh untuk memasukkan hostname. Untuk hostname-nya ini tetap kita pakai gunakan kali saja ya. Nah, kita langsung bisa lanjutkan. Kemudian untuk nama domain kita di sini terserah untuk domainnya semua seperti apa. Sebagai contoh ya, kita gunakan nama domain mungkin dari nama kita sendiri atau nama yang lain itu bebas. Sebagai contoh saya kan di sini akan membuat nama seperti ini, rizal.com. Oh, it's invalid. Oke, kita ganti, coba Mas Fatul. Oke. Kemudian untuk nama lengkap dari pengguna baru, di sini saya coba untuk memasukkan nama saya sendiri. Setelah itu pilih sebentar, maaf. Kita boleh lanjutkan. Kemudian untuk nama pengguna atau mungkin bisa dibilang username kita ya. Untuk username bebas mau dipilih seperti apa. Kemudian untuk kata sandi jadi untuk fungsi dari kata sandi sendiri itu berfungsi untuk ketika kita ngeran dari virtual box-nya Kali Linux ini, nanti kita akan disuruh untuk memasukkan password ID dan password akun kita gitu untuk satu virtual box-nya. Digunakan juga untuk sebagai agar apa aja hal yang kita lakukan di virtual box itu tidak dilihat oleh orang lain ya, mungkin ada file-file penting gitu seperti itu. Kemudian untuk format zona waktunya karena kita menggunakan format waktu WITA di daerah kita, maka kita pilih untuk WITA. Kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk pemartisian, yaitu yang pertama ada terpandu atau kita gunakan untuk seluruh disk kita untuk ngebangun virtual box ini. Yang kedua ada terpandu. Di sini kita harus menyiapkan LVM. Nah, di sini juga ada LVM yang terenkripsi. Nah, tapi karena kita tidak ada LVM-nya dan kalaupun manual itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, maka kita langsung aja gunakan seluruh disk. Jadi dia langsung ngebaca di semua disknya gitu. Nah, ini disk yang terinstall di komputer ini, kita langsung baca aja. Nah, berhubung karena kita di sini bukan sebagai bukan sebagai IT profesional, maka kita gunakan yang disarankan untuk pemula, yaitu semua berkas di satu partisi. Nah, kemudian ada pilihan ini yang merupakan ikhtisar atas partisi dan titik kait yang telah Anda konfigurasi. Jadi untuk mengkonfigurasi gitu. Kalau kita memilih untuk batalkan, maka kita juga akan mengulang dari awal gitu. Apa-apa aja yang kita ganti. Nah, karena sudah selesai semua, kita langsung baca aja selesai. Nah, jika Anda melanjutkan perubahan yang tercantum di bawah ini akan ditulis ke disk. Nah, kalau seandainya kita pilih tidak, maka kita akan ngebuat lagi gitu. Kita ngebuat lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, tapi karena sudah selesai semua, kita langsung baca aja ya. Di sini mungkin karena akan sedikit lama, maka mungkin videonya akan saya percepat untuk mempersingkat waktu ya.
Tapi harus pakai internet ya. Men katanya Pak Harul tuh nggak pakai link sudah. Oke. Kemudian di sini untuk kita memilih software yang kita install. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada desktop, kemudian XCVE, terus Gnome, Koei, Collection, Top 10 dan Default. Nah, di sini kita memilih desktop environment dikarenakan karena prosesnya lebih cepat. Kalau seandainya kita pilih pilihan yang lain, ada beberapa file yang mungkin kita harus siapkan, sedangkan di kondisinya untuk saat ini kita tidak ada file tambahan, jadi kita langsung pilih aja untuk desktop environment. Nah, di sini kita menunggu lagi sembari filenya menerima. Total di sini ada 2600. Oke, di sini ada tertulis satu-satunya sistem operasi di komputer ini. Nah, di sini kita disuruh untuk menginstal bootloadernya, bootloader group. Jadi kita menginstal bootloader untuk ngeload si Kali Linux-nya ini di VirtualBox kita. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada kembali, ada ya dan tidak. Kita pilih ya di sini. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi untuk pirantinya sebagai untuk pemasangan bootloader. Kita di sini pilih yang bawah gitu. Di sini ada pilihan bahwa instalasi ini sudah selesai, ada pemberitahuan ya. Nah, kemudian kita langsung lanjutkan aja untuk nge-boot ulang sistemnya. Kita di sini pilih Kali GNU Linux. Kemudian kita di sini memasukkan username dan password yang tadi kita sudah buat di halaman awal tadi. Kita masukkan misalkan dari namanya Fatul, dan passwordnya sorry tadi ada kesalahan di username ternyata. Oke, setelah kita memasukkan username dan password, langsung aja pencet run tadi, pencet lanjutkan dan sudah selesai. Kita nah seperti ini. Ini di sini untuk Kali Linuxnya sudah selesai terinstall ya.
Dan sebagai tambahan, Kali Linux ini digunakan untuk cyber security. Jadi di sini kita bisa ada beberapa tools yang kita bisa mencari informasi terkait misalnya FOIP password atau mungkin akun Gmail yang dengan penembakan password. Tapi sebenarnya metode itu sendiri sudah jarang digunakan karena sistemnya sudah usang, karena kebanyakan dari sistem-sistem sekarang itu menggunakan verifikasi captcha. Nah, di situ yang bisa ngeblokir, karena kalau kita hanya mengandalkan dari password yang kita cari per kata yang muncul, seandainya pun sudah ketemu itu pasti kita harus verifikasi captcha. Nah, di situ yang susah. Sekian dari kelompok kami bersama dengan Mas Fatu, sekaligus saya sendiri, saya Muhammad Waihaki. Kurang lebih seperti itu cara untuk menginstal Kali Linux. Sekian dan terima kasih.